Saudara-saudara, semua yang berkumpul dalam kesempatan ini, baik yang menonton secara langsung maupun yang nanti akan melihat rekamannya, bahwa di dalam Dharma, Sang Buddha mengajarkan Dharma di saat Asada pertama kali itu, kemudian setiap hari mengajar Dharma, satu hari diceritakan 6 kali mengajar Dharma, sehingga dalam 45 tahun itu sudah puluhan ribu ceramah, yang kemudian kalau dikumpulkan dalam Tipitaka diceritakan jumlahnya adalah 84.000 ceramah. Ini sebetulnya ngomong apa 84.000 ini? Kok banyak sekali? Nah, ada beberapa pandangan yang mengatakan selama 45 tahun mengajar 84.000 ceramah, itu isinya adalah penguraian dari 4 kesunyataan mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha pada saat Asada seperti sekarang ini. Jadi ini sebetulnya adalah menjadi kurikulum. Asada ini ketika Sang Buddha mengajarkan pemutaran roda Dharma, ini menjadi kurikulum yang selalu diuraikan dalam istilah yang berbeda, dalam penjelasan yang berbeda, tetapi menjelaskan hal yang sama, yaitu 4 kesunyataan mulia, sampai akhir kehidupan beliau. Jadi ada satu pendapat mengatakan bahwa 4 kesunyataan mulia ini adalah yang diajarkan Sang Buddha 45 tahun. Tapi juga ada yang meringkas lagi, bukan hanya 4 kesunyataan mulia ini saja, tetapi kalau diringkas, maka penjelasan beliau itu adalah tentang hidup yang tidak kekal dan bagaimana kita menyikapinya. Sehingga kalau tema kita sekarang, evanescent dan ephemeral ini, yang bercerita tentang ketidakkekalan, yang menjadi tema kita pada acara ini, sebetulnya ini sudah tepat, karena memang ini intisari ajaran Sang Buddha. Dan kalau tadi di dalam sambutan dari Pak Suwanto, ya, maupun Saudari Eliana, maupun Saudara Albert, dan lain sebagainya, ke dalam sambutannya, ya, hanya menyebut tentang ketidakkekalan. Tetapi yang di-sharingkan oleh Saudara Robi Oktober, ini yang luar biasa. Sampai menunjukkan foto-foto yang membuat saya juga, wah, geleng kepala juga ini, korban banjir ini. Ya, yang dalam semalam sampai terjadi perubahan yang luar biasa dari mobil yang dulunya mulus, bersih, kinclong, kemudian dalam semalam menjadi sangat memprihatinkan seperti itu. Itu betul-betul satu sharing yang bercerita tentang perubahan, bahwa perubahan itu bisa terjadi setiap saat dalam waktu yang cepat sekali. Kemudian tadi Saudara Robi juga sharing yang lain tentang pekerjaan yang begitu pandemi langsung berhenti. Ya, karena memang Saudara Robi, ya, kita tahu beliau bergerak di bidang yang mengumpulkan massa, sedangkan pandemi ini justru tidak mengumpulkan massa, dan bahkan dengan mamanya pun atau dengan ibunya saja sulit untuk berkumpul sekarang, katanya mau meluk saja jadi bingung. Nah, ini sebetulnya adalah perubahan yang demikian cepat, dan apa yang disampaikan Saudara Robi tadi sebetulnya itu mewakili kita semua. Saudara-saudara, pandemi ini betul-betul membuat kita gelisah. Karena sudah banyak orang-orang di sekitar kita ini yang pergi meninggalkan kita. Baru saja kita ngobrol dengan mereka semalam 2 malam yang lalu. Hari ini tahu-tahu sudah dikabarkan meninggal pagi hari, siang hari langsung dikremasi. Jadi, loh, cepat sekali. Kemudian kita lalu melihat orang yang usahanya jatuh, menurun, ini juga ada. Sudah banyak juga.
Jadi kita lalu melihat pandemi ini terjadi perubahan. Bahkan kalau dulu Buddhist Reborn mau mengundang saya hadir ya di tempatnya, ya dulu yang mengundang sudah ngasih fotonya, lokasinya dan lain sebagainya, mau undang hadir, tapi kebetulan saya tidak bisa. Tapi sekarang setelah pandemi ngundang, kok malah bisa? Loh, berarti ini sekarang ada dua sisi nih. Tadi ada sisi yang menjadi kesulitan dengan pandemi ini. Ketemu susah, kemudian ada yang pekerjaannya menurun, bahkan ada yang kesehatannya menurun, sampai akhirnya terpaksa harus dikremasi segera. Tapi justru dengan pandemi ini, ada yang memetik manfaat. Ada yang pekerjaannya menjadi maju. Mungkin pekerjaan yang di bidang kurir misalnya, bisa ada perubahan. Kemudian ada juga yang malah justru mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dan berkumpul walaupun secara dalam jaringan, daring seperti ini. Seperti kalau saya, justru dengan adanya pandemi ini, saya bisa menjumpai beberapa kelompok masyarakat, bahkan beberapa orang, beberapa grup, beberapa wihara, yang dulunya kalau bukan pandemi malah saya sulit untuk bertemu. Tapi ketika pandemi, karena dalam jaringan ini, mereka bisa berkumpul bersama-sama. Seperti Buddhist Reborn ngundang saya yang belum bisa kesampaian, begitu ada pandemi, malah sekarang kesampaian. Kemudian ada beberapa wihara di beberapa pulau, akhirnya malah sekarang bisa kita ketemu. Jadi ada perubahan. Jadi sekarang pandemi adalah netral. Bukan sesuatu yang membuat kita harus stres, tapi juga bukan membuat kita jadi senang. Dia netral. Stres itu kalau pandemi ini mengkondisikan kita terhalang kebahagiaan kita. Berpisah dengan yang kita sukai. Misalnya tadi kalau saudara Robi suka berkumpul bersama-sama, ya dalam mengajarkan ini itu sebagai public speaker dan lain sebagainya, pengen berkumpul bersama, tapi begitu tidak ada, menjadi agak kesulitan untuk tahap-tahap awal. Tapi tadi beliau sudah mengatakan awal tahun ini sudah maju lagi. Mungkin karena beliau punya trik-trik tadi tuh, muncul dengan bentuk yang mengagetkan, ya, dan kemudian suara yang aneh-aneh. Ya, mungkin itu yang membuat beliau jadi memiliki lagi, kalau tadi istilahnya memiliki hasil yang melebihi dari yang sebelum pandemi. Ini kan luar biasa sekali. Berarti pandeminya tetap, tapi sikap saudara Robi berubah sudah. Dulu menjadi tidak ada penghasilan, sekarang justru memiliki penghasilan yang melebihi dari yang sebelumnya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, kita jangan takut dengan pandemi. Kita jangan takut dengan perubahan. Tapi kita harus memanfaatkan perubahan ini dengan kita juga mengubah pola pikir kita. Kita belajar menyadari bahwa hidup itu adalah saat ini. Bukan masa lalu. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Jadi, misalnya 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Saudara Robi, 2 tahun yang lalu misalnya, dia punya mobil bagus, mobil Mercy. Itu masih ada mobil itu. Tapi dalam sekejap, dalam semalam, dia berubah. Kalau melekat dengan sebelumnya, ya kemarin kenapa nggak saya pindah ke rumahnya si A, sehingga tidak kebanjiran. Wah, sayang ini ya, akhirnya stres menyesali mobil yang rusak. Mobilnya rusak, pikirannya juga rusak. Akhirnya kacau, akhirnya sakit, dan akhirnya malah tidak bisa berkarya.
Jadi kita tidak bisa melekat masa lalu. Kita juga tidak perlu takut dengan masa depan. Misalnya ketika tadi Saudara Robi yang curhat tentang, aduh, di awal tahun 2020, usaha langsung menurun, drop nol. Kemudian kita lalu mikir, loh nanti masa depannya gimana ya? Anakku ini bagaimana ini? Anakku yang ada Februari, April, dan lain-lain ini bagaimana ini? Aku kan jadi sulit untuk menghidupi mereka. Lalu stres lagi dengan cara seperti itu. Tidak ada kemajuan. Akhirnya pikirannya buntu. Stres dan emosi yang naik. Nah, tapi kita lihat. Saudara Robi tadi kemudian mengubah caranya. Kemudian menyikapi perubahan ini. Jadi berusaha berteman dengan perubahan. Dan akhirnya beliau berhasil. Minimal sampai hari ini, karena tadi beliau mengatakan sampai saat ini kita sudah berhasil melebihi penghasilan dari yang sebelumnya. Masalah yang akan datang kita memang nggak tahu. Betul, memang kita nggak tahu. Tapi minimal sudah melakukan perubahan. Ini yang penting. Jadi sharing Saudara Robi tadi adalah sangat bermanfaat, menjadi contoh nyata bagi kita. Karena banyak anak muda, ini kan semua ya, Buddhist Reborn ini kebanyakan anak muda, mungkin pengalamannya banyak juga, tetapi yang mau menceritakan, yang sharing seperti tadi kan hanya Saudara Robi, sehingga saya menjadikan ini sebagai satu contoh nyata, bahwa kalau nanti kita lihat dari dokumentasi acara ini, secara runtut, maka kita akan kelihatan bahwa ini ada contohnya, dan ini ada pembahasannya tentang evanescent maupun ephemeral. Jadi, sekarang kita lalu melihat ketidakkekalan itu, bahwa ini cuma berlaku sekejap, cepat sekali. Dan kita justru harus cepat melepaskan. Kalau tadi dikatakan bahwa apa sih sebetulnya evanescent? Ya, mudah berlalu dari ingatan. Tadi sudah diketik oleh Saudara Robi dengan baik sekali. Mudah berlalu dari ingatan. Kita artinya sekarang ketika mobil itu rusak, ya sudahlah. Biarlah dia berlalu. Jangan kita melekat dengan dia. Karena ketika melekat dengan dia, kita itu menyia-nyiakan saat ini. Kita hanya menyesali mobil yang rusak, dan kita tidak memanfaatkan hari ini. Nah, kemudian kita sekarang bagaimana nih? Kita sekarang sudah menganggap ketidakkekalan itu adalah wajar. Proses perubahan itu adalah wajar. Tidak perlu ditakuti. Tidak perlu disenangi. Dia netral. Nah, sekarang apakah yang kita harus siapkan? Nah, kita siapkan pengertian bahwa hidup adalah saat ini. Saya yang tadi, saya pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Saya yang nanti, saya akan hidup, tapi belum tentu hidup. Yang tadi dikatakan Saudara Robi bahwa saat ini saya sudah melebihi penghasilan daripada yang dulu, tapi saya nggak tahu ke depannya bagaimana. Nah, itu artinya saat ini saya hidup. Saat yang akan datang, saya belum tahu. Nanti, saya belum tahu. Jadi kita memang tidak tahu masa depan, tapi kita sudah tahu masa lalu yang baik, kita kembangkan saat ini. Masa lalu yang jelek, kita perbaiki saat ini. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran untuk hidup kita saat ini. Jadi masa lalu walaupun sudah lewat, misalnya Saudara Robi sudah mengikhlaskan, sudah merelakan, ya sudahlah, mobilnya hancur, ya sudahlah, padahal ini saya dulu kerjanya juga luar biasa, hancur, ya sudahlah. Tapi itu menjadi pelajaran. Bahwa mungkin saya nanti mobil saya kasih packing khusus. Jadi kalau kita pernah lihat ada satu orang cerita itu, supaya mobil tidak kebanjiran, ada dimasukkan seperti dalam kantong plastik yang besar sekali. Itu ada. Jadi kalau mau parkir, wah ini musimnya kayaknya sudah mau musim hujan ini. Kemudian dia parkir, ada kayak kantongan besar gitu, kemudian selesai mobilnya masuk di dalam kantong, dikunci semua, di resletingnya ditarik semua, kemudian diikat semua, dan akhirnya ketika kebanjiran, bahkan sampai atap mobil pun dia aman. Nah, mungkin nanti suatu ketika
Itu menjadi pelajaran untuk Robi. Jadi bahwa oh dulu saya ngalami seperti ini, sekarang saya jadikan itu sebagai pelajaran supaya di masa depan tidak terulang. Yang sudah liwat ya sudah, yang sudah rusak ya sudah. Tapi di masa depan jangan sampai hal itu terulang. Nah ini pola pikir Dharma ini seperti ini, bahwa kalau saya sudah mengalami kesulitan, jangan sampai kesulitan yang sama ini terjadi di masa depan. Di dalam Dharma, Sang Buddha pun konsepnya seperti ini juga. Jadi ketika beliau melihat ada orang tua, orang sakit, orang mati, lalu beliau bertanya kepada Cana, apa saya bisa tua? Apa saya bisa sakit? Apa saya bisa mati? Dan Cana menjawab bisa. Bisa tua, bisa sakit, dan bisa mati. Dan itu Pangeran Siddhartha menjadi bergejolak batinnya. Sampai akhirnya beliau meninggalkan istana. Kemudian beliau bermeditasi 6 tahun dan beliau mencapai kesucian. Dan kesucian itu adalah ketika beliau menemukan, ya sudah, tua, sakit, mati memang sudah pernah saya jalani. Tapi jangan sampai saya jalani lagi. Jadilah itu pelajaran. Supaya nanti di kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir. Saya tidak lagi mengalami tua, sakit, dan mati. Yaitu dengan pengendalian keinginan, pengendalian ketamaan saya. Sehingga semakin saya bisa mengendalikan keinginan, semakin kecil kesempatan saya untuk terulang kelahiran kembali. Nah, jadi Pangeran Siddhartha ini menjadi Buddha setelah melihat pengalaman hidup yang lalu, ratusan kehidupan, kemudian menjadikan ratusan kehidupan itu sebagai pelajaran untuk diperbaiki saat ini menuju masa depan yang lebih baik, yaitu saat ini saya harus berjuang mengendalikan keinginan saya, sehingga hasilnya di masa depan saya tidak akan terlahir kembali setelah kehidupan ini. Nah, inilah sebetulnya contoh yang diberikan oleh guru kita. Ya, kalau tadi di dalam lagu yang dinyanyikan oleh Buddhist Worship tadi kan juga ada itu, bahwa kita menghormati kepada sang guru. Nah, jadi guru itu sebetulnya adalah orang yang kita tiru perilakunya, kita tiru gaya hidupnya. Kalau sekarang Pangeran Siddhartha menjadi Buddha karena melihat masa lalu sebagai pelajaran dan memperbaikinya di kehidupan ini, sehingga kehidupan ini menjadi yang terakhir, maka sekarang kita pun sebagai murid-murid Sang Buddha, kita sebagai khususnya ini dari Buddhist Reborn, ini adalah generasi muda Buddhis, yang nanti Anda akan menjadi penerus dari Dharma ini, pelaksanaan Dharma, maka sekarang apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau sekarang kita lihat dari cerita saudara Robi saja sebagai inspirasi untuk tema kita ini, ketika beliau mobilnya kebanjiran, maka beliau mampu melepas, ya sudah. Daripada saya dipersulit dengan mobil ini, karena tadi dikatakan, wah nanti kalau saya memperbaiki malah jadi mahal dan sebagainya, ya sudahlah, saya lepaskan. Nah, ini sebetulnya adalah proses pelepasan. Masalah bisa melepas berapa lama itu urusan lain ya, itu setiap orang beda-beda. Ada yang begitu kerusak mobilnya, misalnya itu barang yang kita sayangi, tidak harus mobil ya, barang yang kita sayangi mungkin HP, mungkin tas yang bagus misalnya, atau rumah, atau mungkin pasangan hidup, mungkin anak, ya kan bisa juga mengalami kerusakan ya. Kalau HP rusak, kalau tas bisa hilang, kalau anak mungkin sakit, atau mungkin malah meninggalkan kita, entah keluar kota, keluar negeri, atau bahkan akhirnya tidak tinggal di dunia ini lagi. Demikian pula dengan pasangan hidup. Kita ada satu masa kita harus melepas dia. Kecepatan pelepasan
itu menentukan kebahagiaan kita. Semakin cepat kita melepas, ya sudah, memang begitu. Semakin cepat kita bahagia. Semakin lambat kita melepas, aduh kenapa mobilku cepat rusak begini, aduh ini kan aku susah sekali nyarinya, aduh kenapa anakku sakit, aduh kenapa pasangan hidupku meninggalkan aku. Semakin lama kita menggenggam perasaan negatif itu, perasaan akibat ketidakkekalan itu, semakin lama pula kita stres, semakin lama pula kita kehilangan kebahagiaan. Tapi ketika kita ya sudah, memang kenyataan sudah seperti itu, mau bagaimana? Saya tidak bisa mengubah kenyataan. Ya, kalau tadi saya lihat fotonya mobil saudara Robi tadi, mengerikan sekali ya. Waktu saudara Robi foto di depan rumah, di samping mobil, aduh mobilnya mulus, bersih, kinclong, luar biasa. Tapi ketika setelah kena genangan itu, kita lihat joknya, kita lihat setirnya, kita lihat mesinnya, hancur semua. Nah, kemudian kita lalu merenungkan, saya bisa nggak ngubah kenyataan ini? Bahwa kenyataan ini mobil saya sudah hancur seperti ini. Bisa nggak? Atau saya yang paling mudah adalah mengubah keinginan saya. Pikiran saya sendiri. Karena pikiran adalah milik ataupun ada di dalam tubuh kita. Ini yang paling bisa saya kendalikan. Tetapi kalau mobil di luar tubuh saya, bagaimana saya bisa mengendalikan? Misalnya saya tahu ada air tergenang 3 cm misalnya, 10 cm, kemudian saya mau angkat dia, kan juga saya sudah tidak bisa. Ya sudah, saya hanya melihat mungkin air itu memasuki mobil itu sedikit demi sedikit. Jadi di luar tubuh kita tidak mampu mengendalikan. Kita hanya mampu mengendalikan yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran kita. Mengubah pola pikir kita agar bisa menyesuaikan dengan kenyataan. Kenyataan baik ya kita sesuaikan, kenyataan buruk ya kita sesuaikan. Kalau tadi saudara Robi mengatakan di awal bahwa kita perubahan kalau baik bisa diterima dengan baik, ya misalnya kita penghasilan X, kemudian nanti dapat 2X, wah kita bisa terima baik dengan luar biasa itu dengan mudah. Tapi kalau X kemudian 0 minus itu sulit. Nah kita tidak bisa mengubah penghasilan yang 0 itu. Kita tidak bisa mengubah penghasilan yang minus itu, tetapi kita bisa mengubah pola pikir. Pola pikir kita, cara berubahnya sebetulnya kita hanya mengucapkan, ya sudah, memang seperti itu. Jadi pola pikir kita biasakan sering mengatakan, ya sudah, memang seperti itu. Karena kita tidak bisa mengubah kenyataan. Ya, tadi misalnya saudara Robi mau pakai bandana, tapi kenyataannya kan tetap lagi. Ya sudah, memang seperti itu. Tidak ada yang kita bisa ubah dari kenyataan. Semua serba berubah, kita tidak bisa mengubah kenyataan itu. Tapi hanya kita bisa mengatakan, ya sudah, memang seperti itu. Kemudian, setelah ya sudah, apa yang sekarang harus saya lakukan? Nah, ini yang penting. Ya sudah, kemudian apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bahwa saya harus menggunakan kemampuan saya saat ini untuk tumbuh. Ibaratnya bunga teratai. Bunga teratai jatuh ke lumpur. Ya sudah, saya tidak bisa protes. Duh, saya kok jatuh ke lumpur, ini kan tempat ini kotor, jelek, lembab, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Ya sudah, sekarang saatnya saya harus menggunakan lumpur ini untuk bangkit. Sehingga akhirnya bunga teratai itu tumbuh, bersih, bahkan tidak terkena air sekalipun. Bukan hanya lumpur yang tidak kena, tapi air sekalipun tidak kena. Demikian pula kalau tadi saudara Robi yang saya jadikan contoh tadi, bahwa sekarang mobilnya sudah hancur, pekerjaan sekarang yang sudah berhenti. Ya sudah, mau apa lagi? Cuman sekarang saya harus kreatif. Saya harus hidup dengan cara yang baru. Cara ninja itu tadi.
yaitu sekarang gimana ya? Mungkin saya harus membuat bimbingan online, ya tadi digambarkan dengan baik sekali, ya atasnya jajasan semua, kemudian bawahnya celana pendekan semua, ya. Jadi saya lalu mikir, ini tadi anak-anak Buddhist Reborn ini kan juga jajasan semua nih. Apa ya bawahnya pijamaan semua ya? Saya jadi berpikir gitu karena kalau saya biku kan tidak seperti itu. Ya saya biku ya sudah tampilannya begini. Tapi saudara Robi tadi memberikan masukan yang baik bagi saya. Benar juga ya. Nah, tapi itu cara yang bagus. Jadi ngirit, toh. Biasanya kalau kita misalnya saudara Robi pergi ke satu acara, kan laundrynya kan atas bawah semua komplit. Sekarang kan laundrynya kan cuma separuh, jadi lebih ngirit. Jadi nanti yang atas ini sudah rusak sering dicuci, bawahnya masih bagus karena memang nggak pernah dipakai dalam 2 tahun, apalagi dicuci kan begitu. Nah, jadi itu sebetulnya adalah menyikapi perubahan. Ya sudah, sekarang saya nggak bisa ketemu dengan orang, sekarang saya bertemunya secara dalam jaringan, daring, online. Yang ini akan membuat kita itu jadi, oh ini cara yang baru. Nah, semua orang punya cara yang berbeda. Yang saya contohkan tadi, Saudara Robi, karena beliau yang memberikan contoh nyata. Tetapi sebetulnya nanti mungkin di dalam tanya jawab kita akan kembangkan, yaitu masing-masing orang punya caranya sendiri. Bahwa setelah dia tahu, ya sudah, memang ini yang harus saya alami. Kedukaan ini yang saya harus alami. Kedukaan misalnya ditinggal pasangan hidup karena sakit misalnya, corona misalnya, karena korban pandemi. Ya sudah, memang ini kenyataan yang saya harus hadapi. Tapi saya tidak boleh bersedih nih. Saya tidak boleh bersedih berkepanjangan. Karena saya harus memajukan kondisi ekonomi yang ditinggal oleh pasangan hidup. Saya harus merawat anak-anak yang ditinggal oleh pasangan hidup. Nah, kemudian akhirnya berpikir, caranya gimana ya? Setelah saya ngomong ya sudah, akhirnya sekarang caranya gimana ya? Wah ya sudah, saya mulai lagi dengan yang saya bisa dulu. Mungkin saya misalnya bisa pembukuannya dulu lah. Kemudian dulu biasa yang membantu pasangan hidup saya kalau kerja siapa ya? Si A. Oke lah, si A saya panggil. Tolong dibantu loh. Kita mulai lagi kerja karena sudah ditinggal mendiang. Nah, kemudian dulu anak-anak juga biasa dibantu oleh mendiang. Sekarang gimana ya? Mendiang sudah nggak ada. Nah, dulu siapa ya yang dipercaya? Oh, itu ada guru si A itu. Kita panggil. Jadi kita mulai menata yang baru. Menata sesuai dengan kondisinya. Tapi ketika kita sudah terima, ya sudah memang begitu. Itu lebih mudah karena pikiran sudah dingin. Tapi kalau kita isinya hanya protes, isinya hanya mengeluh, isinya hanya jengkel, isinya hanya kecewa, menyesal, kenapa saya dulu nggak begini, kenapa nggak begitu, takut nanti masa depan bagaimana, nanti jangan-jangan di masa depan begitu, jangan-jangan saya begitu, maka hasilnya adalah kita kemudian, ya saya nggak bisa apa-apa ini. Saya lemah sekali akhirnya. Gimana ya, pasangan hidup sudah tidak ada, ini anak-anak harus saya yang nanggung. Sudahlah, saya lebih baik menyelesaikan hidup saya lebih cepat. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa menerima itu sebagai kenyataan. Padahal yang bisa adalah kita ubah pikiran kita. Pikiran kita ubah dengan pertama adalah kita, ya memang begitulah kenyataannya. Kemudian sekarang kita mencari hikmah dari apa yang sudah kita lewati, yang baik maupun yang buruk, kemudian yang baik kita kembangkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki di masa sekarang, supaya di masa depan kita menjadi lebih baik dari hari ini, ataupun kalau terjadi hal yang buruk, minimal tidak seburuk yang kita takutkan. Kalau dengan cara seperti itu, maka ketidakkekalan itu kita bisa sikapi dengan baik. Sama dengan Pangeran Siddhartha, menyikapi ketidakkekalan dengan perjuangan untuk menyelesaikan keinginannya. Dan penyelesaian keinginan ini diajarkan di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta atau khotbah Sang Buddha tentang pemutaran roda dharma. Bagaimana mengendalikan keinginan. Bahwa keinginan itu karena menolak untuk berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci. Padahal satu ketika kita pasti bertemu dengan yang dibenci.
pasti berpisah dengan yang dicinta. Dan kita hanya bisa mengatakan, ya sudah, memang seperti itu. Kalau sekarang saya sedang bertemu dengan yang dicinta, saat ini saya melakukan yang terbaik supaya saya bisa membahagiakan yang dicinta. Tapi ketika saya bertemu dengan yang dibenci, maka saya sekarang menenangkan pikiran saya, mengembangkan cinta kasih, karena kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, kebencian berakhir dengan cinta kasih, maka saat itulah kita berkumpul dengan yang dibenci pun, batin kita tetap menjadi netral. Dan inilah yang akan membawa kita bahagia. Bahagia ketika mengalami kebahagiaan, bahagia juga tenang batinnya ketika kita mengalami ketidakbahagiaan. Karena sesungguhnya bahagia itu ada di dalam diri ketika kita mampu menyesuaikan segalanya sebagaimana adanya. Keinginan tercapai, kita juga bisa menyesuaikan, tidak terlalu bahagia, terlalu gembira. Keinginan tidak tercapai, kita pun tidak terlalu bersedih, karena kita melihat hidup ini hanyalah satu proses. Proses yang netral, yang berbeda adalah cara berpikir kita. Inilah yang mungkin saya bisa sampaikan dalam menyikapi ataupun dalam menghadapi ketidakkekalan yang kita bahas. Nanti mungkin akan lebih dalam diskusi yang mungkin akan bisa memberikan manfaat untuk dijadikan pegangan, karena perubahan di dalam hidup seperti yang tadi Saudara Robi sampaikan, memang itu akan terjadi di mana-mana. Dan pola pikir kita untuk selalu menyadari memang seperti itu dan menyikapinya dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, hidup pada saat ini, inilah yang akan memberikan kebahagiaan di masa sekarang sampai di waktu yang akan datang dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Selamat Asada, semoga Anda berbahagia, semoga Anda selalu bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma.